Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu buat kita semuanya. Ya, seperti yang sudah kita agendakan secara bersama, perpustakaan hari ini akan mengadakan pelatihan pemanfaatan e-resource IEEE selama 2 jam ke depan Bapak Ibu. Jadi semoga kegiatan ini nanti akan berguna bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 10, sebenarnya kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Saya pimpin dalam berdoa agama Kristen. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan atas berkat pada hari ini, sehingga kami bisa bangun dari istirahat kami dengan badan yang sehat dan bugar ya Tuhan Bapa. Sebentar lagi kami akan mengikuti pelatihan bersama Tuhan, kiranya pelatihan ini nanti akan berguna bagi kita semuanya Tuhan. Kami serahkan jalannya pelatihan ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita akan belajar bersama gitu ya tentang IEEE. Jadi ini resource yang sudah dihilangkan dari UKSW. Semoga nanti informasi yang ada di jurnal tersebut bisa kita maksimalkan pemanfaatannya seperti itu. Jadi IEEE atau biasa yang kepanjangannya adalah Institute of Electronical and Electronic Engineering, merupakan asosiasi profesional yang bermarkas di Amerika Serikat. Gitu. Jadi IEEE ini merupakan suatu organisasi yang biasanya mempublikasikan ya jurnal-jurnal internasional yang saat ini fokus di bidang industri, rekayasa, telekomunikasi, jaringan komputer, elektronika, seperti itu. Bersama kita saat ini sudah hadir narasumber tunggal kita, Bu Eva. Selamat siang, Bu Eva. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Masih pagi. Iya. Apalagi, ya. Jadi Bu Eva ini merupakan Academic Sales Manager di iGroup Asia Pasifik yang sudah kurang lebih 6,5 tahun. Beliau menangani sektor iGroup pasar Indonesia, khususnya perguruan tinggi. Beliau lulus dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2014. Ya, tanpa berlama-lama, Bu Eva dan Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai kegiatan pelatihan pemanfaatan e-resource IEEE ini. Waktu sebelumnya saya serahkan pada Bu Eva. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi, Civitas Akademia dari Universitas Kristen Satya Wacana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin saat ini bergabung, kepada mahasiswa, serta kepada tim perpustakaan dari Universitas Kristen Satya Wacana. Perkenalkan, saya Eva Sylvia dari iGroup Asia Pasifik. Oke, saya izin untuk share screen. Oke. Ya, sudah terlihat ya, Pak Bambang ya? Sudah, Ibu, sudah terlihat. Ya, baik. Saya dari iGroup Asia Pasifik. Sedikit informasi, kami merupakan agen atau distributor atau perwakilan dari IEEE di Indonesia. Sebelum kita hari ini menuju kepada perkenalan dari IEEE, CSDL atau Computer Society, dan live demonya, sedikit saya ingin mengenalkan mengenai iGroup. Kami merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang information products dan library technology, dan kami terbentuk pada tahun 1983 dengan main office kami saat ini berada di Hong Kong, dan saat ini kami sudah memiliki kantor cabang di lebih dari 14 negara,
dengan kami sudah memiliki lebih dari 1.000 staff yang ada di seluruh dunia. Dan mungkin untuk lebih lengkapnya mengenai iGroup, bisa langsung klik di www.igroupnet.com. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa instansi di Indonesia, baik itu untuk instansi pemerintah seperti dari Perpusnas, kemudian dari BRIN, lalu kita juga ada kerjasama dengan beberapa universitas, baik itu negeri ataupun swasta, seperti dengan Universitas Kristen Satya Wacana, juga dengan beberapa IB School atau international school yang ada di Jakarta, seperti ada NGS, JIS, dan BINUS School, lalu ada Sampurna School Academy. Dan saat ini kami merupakan representatif dari beberapa publisher terlampir, seperti mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar dari Springer Nature, Sage, atau Sage, kemudian dari Emerald, IEEE sudah pasti, dan beberapa publisher untuk indexing seperti dari Clarivate Analytics, lalu ada OECD, dan kami juga bekerja sama dengan beberapa publisher dalam bidang medical dan public health seperti dari Wolters Kluwer, JAMA, Karger, McGraw-Hill, sampai IBM Proven. Nah, mungkin saya akan langsung menuju kepada perkenalan dari IEEE. Saya stop share sebentar. Oke. Ya. Oke. Mungkin tadi sudah sempat diinformasikan dari Pak Bambang mengenai IEEE. Betul, IEEE merupakan salah satu organisasi yang saat ini mungkin lebih berfokus pada bidang engineering, khususnya seperti komputer dan elektro, dan mungkin yang saat ini sedang dilanggan atau bisa diakses artikel full text-nya di UKSW, yaitu adalah salah satu sub-departemen dari IEEE, yaitu adalah IEEE CSDL, atau biasa dikenal adalah IEEE Computer Society. Di mana perbedaannya kalau IEEE itu memang mereka mengcover hampir seluruh bidang teknologi engineering atau engineering, tapi kalau untuk IEEE CS atau Computer Society, di publisher ini mereka hanya membahas mengenai computer science, engineering, dan information technology. Nah, apa itu sih sebenarnya IEEE CS? Kita akan langsung masuk perkenalannya. Di sini merupakan beberapa perkenalan terkait IEEE CS. IEEE merupakan complete research untuk bidang ilmu komputer, di mana IEEE ini juga bisa memberikan solusi untuk para dosen, mahasiswa, ataupun para peneliti untuk membantu atau memberikan guidance dalam pengerjaan paper, kemudian seperti project, lalu beberapa pemikiran-pemikiran tertentu. Nah, beberapa artikel di IEEE saat ini, IEEE ini sudah mengcover dari beberapa topik yang sangat penting di dunia saat ini dalam bidang computing, seperti big data, IoT, blockchain, kemudian artificial intelligence, dan masih banyak lainnya. Untuk sampai per tahun 2022 ini, artikel yang ada di IEEE itu sudah lebih dari 860.000 peer review artikel yang dimana mengcover hal-hal yang berkaitan dengan komputer khususnya. Dengan pada tahun ini IEEE CS sudah memiliki publikasi lebih dari 9.000 conference publication, dan diantaranya itu terdiri dari magazine dan beberapa periodical publication seperti dari transaction atau jurnal. Nah, berkaitan mengenai IEEE, sebagai user kita juga sebenarnya ingin tahu apa saja yang manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa mengakses IEEE CS. Nah, menggunakan IEEE CS itu khususnya bagi para dosen atau peneliti, kita bisa mendapatkan beberapa
atau mendapatkan bantuan ketika untuk mendapatkan referensi untuk research project kita, khususnya dalam bidang engineering. Nah, beberapa artikel yang sudah peer review yang ada di IEEE itu juga bisa memberikan career goal dan academic path bagi mahasiswa atau students. Nah, ketika kita bisa mengakses IEEE, beberapa konten atau beberapa service yang bisa didapatkan, khususnya bagi para membership, itu kita bisa mendapatkan sertifikat program. Biasanya itu bisa didapatkan programnya ketika kita sudah mendapatkan membership atau membershipnya ada di beberapa level tertentu. Nah, berbicara tadi ada akses untuk peer review artikel, di dalam artikel di IEEE, baik itu conference, magazine, ataupun artikel jurnalnya, dapat diakses secara full text dengan dua konten atau dua view ya. Itu ada secara online dan secara offline. Kalau secara online itu namanya adalah HTML atau HTML. Biasanya di dalam HTML dokumen di beberapa artikel itu akan menyajikan adanya equation atau formula atau mungkin rumus tertentu yang dimana bisa kita copy paste dari rumus tersebut, lalu kita bisa masukkan ke dalam secara praktis ke dalam paper kita untuk dijadikan referensi. Selain mungkin formula atau equation tersebut, mungkin Bapak dan Ibu serta mahasiswa juga sempat melihat atau menemukan ada beberapa multimedia seperti video atau seperti gambar atau image yang juga memberikan deskripsi secara lebih detail sehingga membantu para user ketika membaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail dari deskripsi tersebut. Seperti itu, untuk manfaat atau benefit yang bisa didapatkan ketika kita bisa mengakses IEEE CS. Nah, sebagai informasi, saat ini IEEE CSDL sudah mengembangkan suatu standar yang bernama SWIBOK. Nah, dari namanya SWIBOK ini adalah merupakan Software Engineering Body of Knowledge. Jadi, kalau dari namanya adalah Software Engineering Body of Knowledge, sudah pasti standar ini mengcover khusus untuk bidang software engineering. Nah, SWIBOK ini tidak hanya berupa standar, dia ini juga berupa e-learning, di mana dia mengcover 15 subject area dalam bidang software engineering. Dan ini sebagai informasi saja sih, kalau SWIBOK ini saat ini sudah digunakan di lebih dari 33 negara, khususnya di benua Amerika dan Eropa, untuk di universitas mereka. Dan untuk sampai saat ini, reviewer yang ada di SWIBOK itu sudah mencapai 150 reviewer. Oke, ini hanya sebagai FYI. Dan selanjutnya, tadi saya sempat mention mengenai sertifikat. Nah, ini merupakan salah satu sertifikat program dari IEEE CS, di mana kalau misalnya ada students atau dosen yang sudah menjadi membership dari IEEE CS, itu bisa mendapatkan sertifikat program dari IEEE CS. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung menuju di www.computer.org. Oke. Dan karena IEEE sebenarnya mereka sangat terkenal dan cukup banyak publikasi untuk bidang conference proceeding-nya, sehingga sampai saat ini sudah terdata IEEE itu khususnya yang CSDL sudah men-host lebih dari 200 plus technical conference selama setahun ini. Nah, karena memang kalau dilihat dari jumlah publikasi di IEEE, conference dan proceeding itu paling banyak konten publikasinya dibandingkan dengan standar, jurnal, dan magazine. Oke, kalau tadi saya membicarakan mengenai konten publikasi yang ada di IEEE CS, nah, ini saya ingin mengenalkan beberapa judul-judul top dari IEEE CS, khususnya untuk publikasi majalah dan jurnal atau transaction. Untuk sampai tahun 2022 ini,
IEEE CSDL sudah memiliki publikasi terdiri dari 16 judul magazine, dan ini merupakan salah satu cover jurnal yang paling banyak disitasi oleh atau dikutip banyak user yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah IEEE dengan judul Pattern Analysis and Machine Intelligence. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sini nilai impact factor-nya sangat tinggi. Ini sudah mencapai 24,24, itu hampir sama dengan salah satu jurnal dari Nature, itu nilai juga hampir sangat tinggi. Dan ini membuktikan bahwa jurnal ini paling banyak dikutip oleh banyak user di seluruh dunia. Untuk pattern analysis and machine intelligence sendiri, jurnal ini mengcover untuk scope bidang computing dan bioengineering. Selain dari jurnal di atas, nah ini merupakan top 2 dari judul magazine yang ada di IEEE CSDL yang merupakan yang cukup banyak diakses atau dikutip para user. Itu ada 2, yaitu IT profesional dan komputer. Kalau IT profesional dari namanya dia lebih membicarakan mengenai perkembangan information technology dan research-nya. Dan kalau komputer dari namanya dia lebih membicarakan perkembangan atau emerging dari komputer yang ada di seluruh dunia, baik itu membicarakan dari sisi hardware sampai ke software-nya. Oke. Nah, ini saya juga ingin melihatkan ada top 5 jurnal dari IEEE CS berdasarkan nilai impact factor-nya. Ada 5, pattern analysis, cloud computing, effective computing, service computing, dan satu lagi. Nah, selain mungkin ketika untuk pencarian artikel jurnal yang ada di atau magazine dan conference yang ada di IEEE CS, IEEE CS juga mengcover beberapa topik area khususnya di bidang komputer dan hampir seluruhnya sepertinya ini khususnya seperti artificial intelligence, biotechnology, computer hardware, emerging topics, graphic and multimedia, bahkan bidang sosial seperti history of computing. Jadi sejarah-sejarah mengenai dari awalnya komputer itu ada. Dan selain itu ada topik mengenai internet and data. Lalu ini yang sangat saat ini sedang hot yaitu IT and security. Salah satu judul jurnalnya adalah IEEE Security and Privacy. Ini lumayan banyak dicari di beberapa universitas yang saat ini di Indonesia khususnya. Lalu ada mobile computing, networking, scientific computing. Oke. Kita lanjut ke bawah. Kalau tadi saya sempat mention artikel-artikel atau publikasi jurnal yang ada di IEEE ini sudah peer review, dan dari data IEEE sendiri seluruh artikel dan publikasi yang ada di IEEE CSDL ini sudah terindeks dari Web of Science berdasarkan dari informasi Clarivate Analytics, atau dulu mungkin Clarivate Analytics adalah pergantian nama dari Thomson Reuters. Dan ini beberapa kutipan para user yang sudah menggunakan IEEE. Dan kalau tadi saya sempat mention, IEEE itu juga mengcover beberapa social science, tidak hanya computing. Walaupun pada dasarnya IEEE CSDL memang berfokus pada bidang computing dan IT, namun beberapa topik lainnya atau subjek lainnya di IEEE CSDL pun mereka juga bisa mengcover, seperti contohnya di social science itu membicarakan mengenai sejarah dari pembuatan komputer, lalu bidang pendidikan atau education pada IEEE Section on Learning Technologies, maupun dalam bidang seperti science yaitu physics, medicine, astronomi dan matematika, serta ada dari bidang psikologi, dan yang terakhir untuk social science seperti bidang manajemennya dan information management di IEEE Security and Privacy and IT Professional. Oke.
Sebelum kami berlanjut ke live demonya, kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, bisa dimasukkan mungkin di dalam kolom chat-nya, nanti kita di sesi Q&A kita akan teruskan di sana. Oke. Ya, saya akan tutup bagian yang presentasi. Kita akan langsung menuju ke bagian live demo. Saya harap kalau misalnya dari para user saat ini sedang berada di depan laptop atau device masing-masing, nah kita bisa langsung menuju ke halaman dari web platform IEEE CS. Nah, oke. Jadi beda ya IEEE dengan IEEE CS. Kalau misalnya IEEE itu web platformnya adalah IEEE Explore. Tapi kalau yang saat ini sedang dilanggan oleh Universitas Kristen Satya Wacana adalah IEEE Computer Society Digital Library. Nah, ini adalah web platformnya, di linknya di komputer.org. /csdl/home. Tulis komputer.org aja sudah masuk ke CSDL ini. Oke. Nah, untuk mengakses dari IEEE CS ada dua cara. Cara yang pertama adalah via IP address, di mana device dari Bapak dan Ibu harus sudah wajib itu terakses dengan internet kampus atau IP kampus. Dan cara yang kedua, misalnya Bapak dan Ibu tidak sedang berada di dalam area kampus, itu bisa menggunakan username password. Mungkin untuk username passwordnya nanti bisa dikonfirmasikan dengan pihak perpustakaan. Oke, kemudian bukti kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah bisa terakses dengan IEEE, pada bagian ujung sebelah kanan sudah ada tulisan atau watermark Universitas Kristen Satya Wacana. Jika belum ada watermark universitas, maka belum bisa mengakses artikel atau konten secara full text artikel. Seperti itu. Nah, lanjut di bagian atas, di sini terdapat informasi My Subscription, lalu browse konten dan resource. My Subscription ini membantu Bapak dan Ibu ketika mencari apa saja sih konten-konten yang saat ini sudah dilanggan di CSDL atau konten yang sudah di-provide dari library yang sudah dilanggan dan bisa diakses secara full text. Bisa diklik di bagian My Subscription. Lalu browse konten menjelaskan mengenai konten yang bisa diakses seperti magazine, jurnal, video library, dan conference proceeding. Nah, kalau research di sini agak berbeda nanti sama research yang ada di bawah. Kalau di sini lebih menjelaskan secara mungkin lebih ke company, bagaimana cara user misalnya ingin mencari karir di IEEE, lalu informasi tech news, research center, dan yang lainnya. Mungkin yang terakhir ada research untuk librarian, di mana di sini bisa berisi seperti guide, user guide, lalu kemudian seperti ada brosur dan yang lainnya bisa di-share kepada sivitas akademia. Nah, kalau kita scroll agak ke bawah, paling bawah, nah, seperti ini, ada konten untuk libraries, author, dan researcher. Nah, mungkin untuk yang author ini yang lebih menarik. Saya coba pindahkan dulu ini. Nah, ini yang untuk author. Di sini memberikan informasi terkait guide untuk how to submit manuskrip ke konten atau artikel yang ada di IEEE. Di sini sudah memiliki informasi untuk call of paper, peer review, dan magazine editorial calendar. Nah, di bagian ini juga memberikan informasi format penulisan untuk mensubmit manuskrip ke IEEE CSDL. Nah, di sini sudah diinformasikan terkait guide-guide-nya seperti ini. Nah, berbicara mengenai tips and trick-nya, mungkin kalau saya di sini kurang tepat untuk menjadi pembicaranya. Jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan lain, saya ingin mengajak salah satu rekan saya dari IEEE CSDL untuk bisa bergabung dengan Civitas Akademia dari Universitas Kristen Satya Wacana untuk memberikan informasi terkait how to submit artikel di IEEE.
Oke, mungkin kita close dulu bagian ini, lalu kita ke bagian atas. Set. Nah, kita akan mulai untuk melakukan pencarian di IEEE CS. Mungkin sama halnya dengan beberapa publisher platform yang lain. Bapak dan Ibu juga mungkin sudah familiar di IEEE CS ini juga sama sebenarnya tampilannya. Dia menyertakan adanya search bar di bagian sini. Set. Oke. Nah, ini ada search bar-nya. Kemudian kalau misalnya untuk melakukan pencarian, ada beberapa cara. Cara yang pertama mungkin dengan basic search seperti ini, memasukkan keyword di search bar, atau dengan advanced search. Jadi pencarian secara lebih mendetail. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan pencarian advanced search dengan melakukan berdasarkan keyword dengan dibantu ada boolean atau kata conjunction atau kata hubung dengan and, or, atau not. Dan untuk kontennya bisa dicari di bagian dokumen atau di abstrak berdasarkan author, association, dan yang lain. Dan di sini lebih mendalam ya, ada pemilihan berdasarkan konten publikasinya atau berdasarkan tahun terbit. Nah, di sini sangat menarik untuk mengenai tahun terbit. Berdasarkan informasi yang terakhir saya dapatkan dari IEEE CSDL, bahwa tahun terbit publikasi yang bisa diakses yaitu adalah dari tahun 95 sampai yang latest edition. Namun saya coba mengakses dari tahun 94 ke atas, itu ternyata masih bisa diakses di IEEE CSDL. Jadi ini merupakan kesempatan bagi para user pengguna IEEE CSDL untuk bisa mengakses artikel yang dimana merupakan bukan back file lagi, tapi merupakan archive artikel yang sudah lampau. Seperti ini. Oke, kita tutup dulu yang advanced search. Kita akan masuk ke bagian depan. Nah, selain basic search dan advanced, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan pencarian secara browse content. Contoh, misalnya saya ingin melakukan pencarian jurnal. Kita akan mulai melakukan pencarian berdasarkan title-nya. Jadi kita bisa klik jurnal. Nah, di sini memberikan informasi terkait judul-judul transaction atau jurnal yang ada di IEEE CS. Nah, ini berdasarkan artikel yang masih fresh-nya. Dan paling bawah biasanya adalah open access-nya. Oke. Kita coba pilih salah satu judul jurnal. Oke. Nah, saya ingin coba melakukan pencarian di IEEE Transaction on Big Data. Untuk beberapa artikel dari jurnal yang ada di IEEE, itu juga biasanya mereka menampilkan artikel yang masih preface atau di mana artikel itu sebenarnya belum ada tanggal waktu tepat untuk publikasi, tapi sudah dimasukkan di dalam IEEE-nya. Jadi tinggal tunggu tanggal isunya keluar, mungkin tahun 2023, tapi sudah ada di bisa diakses di dalam web platform. Nah, ini salah satu judul jurnalnya, IEEE Translation on Big Data. Soalnya di sini kita juga ingin melakukan pencarian berdasarkan past issue. Kita bisa klik past issue, kemudian melakukan pencarian berdasarkan tahun terbitnya. Saya ingin yang agak lampau. Oke, di sini saya ingin cari yang 2017. Kita bisa klik browse-nya bulan Juni. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini yang agak berbeda. Akses yang bisa diakses mendownload artikel yang ada di IEEE CS dan IEEE Explore. Kalau di IEEE CS ini memberikan informasi atau pilihan untuk mendownload isunya secara langsung, secara semuanya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung mendownload semua isu yang ada atau artikel yang ada diterbitkan pada bulan Juni 2017. Baik itu dengan PDF, EPUB, atau zip. Kayaknya enakan kita coba buka atau mendownload berdasarkan satu-satu. Nah, ini saya coba cek. Nah, ini menarik ini. Optimal pickup point selection for effective price sharing. Kita bisa lihat.
Nah, ini salah satu artikel dari Attribute Transaction of Big Data dari tahun 2017. Nah, di sini lengkap, ada DOI-nya, dan ini menunjukkan kalau ini bukan predatory journal karena di sini hanya ada satu link, yaitu di komputer.org dan sudah ada DOI. Nah, di sini juga diinformasikan author ini dari affiliation-nya dari mana, dan seperti ini. Ini adalah pencarian atau membaca secara HTML jurnal. Seperti yang tadi saya informasikan, ketika kita menemukan salah satu image seperti ini, kita bisa memperbesar image-nya untuk melihat secara lebih detail, dan di bawahnya biasanya ada informasi terkait dari image-nya tersebut. Nah, ini ketika kita klik bagian reference, nah ini untuk citation-nya. Dan untuk download citasi sebenarnya kalau zaman sekarang enaknya pakai ada citation service ya, itu seperti EndNote atau yang lainnya. Nah, jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki account di EndNote atau di Mendeley, juga bisa langsung menggunakan akun tersebut di EndNote atau Mendeley. Dan tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak punya, bisa ya copy paste seperti ini, seperti biasa. Oke, kita agak scroll ke atas. Nah, ini untuk mendownload PDF atau untuk membaca secara offline. Tinggal klik. Tunggu sampai loading, kemudian klik yang tanda panah ke bawah. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, itu sudah. Oke. Kemudian, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melakukan share artikel seperti ini, dan saya sarankan ketika untuk melakukan share artikel, yang di-share adalah linknya, bukan hasil dari PDF filenya. Karena kenapa? Ketika Bapak dan Ibu men-share linknya, itu akan menambah nilai matriks dari jurnal tersebut atau artikel tersebut ketika sudah di-mention di sosial media atau dimanapun. Dan itu juga bisa meningkatkan reputasi dari autornya sendiri. Dan di sini sebelahnya ada generate citation yang seperti tadi saya infokan. Jadi kalau misalnya sudah punya, biasa sih ini EndNote ya. Oh, tuh BibTeX dan RIS. Nah, itu juga bisa copy paste. Nah, seperti ini. Set. Nah, yang terakhir mungkin di sini biasanya kalau di beberapa publisher juga memberikan informasi terkait related artikelnya. Ini artikel ini related dengan artikel yang lain yang mana. Ini ada rekomendasinya. Set. Nah, di bawahnya. Kebanyakan dengan conference ya. Set, kita ke atas sebentar. Oke. Nah, ini kalau kita melakukan pencarian berdasarkan artikel di judul jurnal. Tapi bagaimana kalau kita melakukan pencarian berdasarkan keyword? Nah, ada beberapa tipsnya, mungkin saya yakin beberapa dosen sudah pada tahu dan ada mahasiswa yang tahu juga. Jadi misalnya nih kita ingin melakukan pencarian berdasarkan keyword, contohnya saya ingin mencari emerging software seperti ini. Nah, oke. Nah, ketika kita melakukan pencarian terkait seperti ini, biasanya akan muncul beberapa artikel lain yang tidak terfokus pada keywordnya kita. Di sini Bapak dan Ibu bisa mungkin menambahkan kutipan seperti ini. Jadi nanti terfokus pada keyword yang ingin kita cari. Nah, akan mengurangi. Nah, tadi kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat di sini resultnya yang tanpa kutipan yaitu adalah sekitar 400 ribuan something. Tapi ketika saya coba fokuskan untuk hanya emerging software-nya, itu ada 414 result artikel dari kategori ini semuanya yang membicarakan mengenai emerging software. Nah, seperti ini. Misalnya saya hanya ingin mencari di bidang jurnalnya saja.
Kita bisa klik di sini jurnal. Dan saya ingin range of year-nya sebentar. Ya, terlalu lama. Ya, saya ingin coba dari 2018. Nah, mungkin lebih baru, lebih enak. Dan di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin berdasarkan appreciation-nya, ini kebanyakan dari Asia dan United Kingdom. Nah, dan yang paling bawah, jangan lupa jangan klik yang open access, tapi yang all result, karena ini akan membuka seluruh artikel, exclude yang open access, jadi yang hanya subscription-nya saja. Nah, seperti ini. Sama halnya, kita juga bisa langsung klik judul artikelnya tersebut, atau misalnya Bapak dan Ibu tidak punya kesempatan untuk bisa membaca satu persatu atau mengecek satu persatu, kita bisa mendownload RSS feed-nya atau hasil pencarian kita dari result page. Kita klik dulu yang ini semuanya, lalu klik yang export. Lalu dia akan mendownload secara CSV file untuk Excel filenya. Nah, sudah terdownload, nanti akan melihatkan result berdasarkan judul artikel, affiliation, dan authornya. Seperti ini. Oke, kemudian kita coba klik salah satu, sama cara mengkliknya. Ini salah satu jurnal juga sebenarnya. Nah, oke. Kita bisa membaca secara table of content. Nah, mungkin langsung ke bagian pentingnya seperti ini. Nah, dan kita bisa mendownload. Nah, seperti ini. Caranya juga cukup mudah dan sangat fleksibel. Seperti itu. Sama seperti yang basic search, untuk advanced search juga sama. Kita bisa klik advanced search. Lalu kita masukkan keywordnya. Emerging software. Mungkin dengan boolean ini, emerging software and Asia. Jadi saya ingin mencari perkembangan software di Asia. Nah, oke. Coba kita lebih detail lagi. Ada. Nah, ternyata ada. Kalau tadi terlalu tidak spesifik membicarakannya, nah ternyata ini ada beberapa artikel yang membicarakan emerging software di Asia. Nah, ini ada ngomongin di Cina, Pakistan, dan yang lain. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, ya ini salah satu proceeding, conference proceeding. Oke. Dan mungkin yang terakhir, ini ada video library. Di sini biasanya berisi podcast atau beberapa seminar, webinar dari editor atau beberapa researcher yang menulis akan manuskripnya ke IEEE, bahkan membicarakan mengenai karir yang berdasarkan dari IEEE. Di sini bisa diakses oleh seluruh sivitas akademia UKSW. Seperti ini. Jadi saat ini tidak hanya bisa mengakses konten conference, konten magazine, atau konten jurnalnya, tapi juga bisa mengakses konten untuk video. Nah, seperti ini. Oke, ini channelnya, dan ini tahunnya. Oke, ini salah satu mungkin konten baru sih. Karena kalau di IEEE sendiri, IEEE Explore tidak ada konten video, hanya ada di IEEE Text. Ya, demikian kalau dari saya.
Kalau ada pertanyaan seluruhnya nanti bisa di Q&A. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Eva. Itu ada satu pertanyaan Bu Eva di kolom chat dari Pak Narvits. Apakah ada notifikasi yang memberitakan artikel berubah dari preprint ke publish? Gitu. Oke, ya terima kasih Pak Nelfrits. Kalau untuk notifikasi itu tidak ada, jadi nanti akan langsung berubah sendiri biasanya. Tidak ada, karena memang yang preprint ini memang sebenarnya belum terpublish, tapi memang sudah bisa diakses atau sudah masuk di platformnya untuk nanti dipublishnya. Tinggal nunggu tanggal untuk publishnya dulu. Gitu sih. Tidak ada notifikasinya. Ya. Kalau yang perbedaan dengan yang EEE yang explore tadi apa ya Bu Eva ya? Oke, ya. Pengen lebih tahu. Oke, ya. Sebentar. Oke, mungkin saya coba share screen. Set. Sebentar, saya buka dulu. Oke. Ini ada pertanyaan, silakan bertanya, nggak apa-apa. Oke. Sebentar. Oke. Ya, ini saya coba share screen. Nah, oke, di sini saya coba wah, tidak bisa dia. Sebentar. Oh. Oke, mungkin begini aja kali Pak ya, soalnya dia otomatis ininya. Iya. Oke, di sini saya ingin menginformasikan terkait perbedaan yang ada di IEEE dan IEEE CSDL. Jadi kalau di IEEE, di sini IEEE itu ada beberapa paket. Jadi ada IEEE SPP, di mana ini terdiri dari akses 190 judul jurnal. POP itu adalah proceeding, dan POP all itu adalah seluruh proceeding lebih dari 1.600 plus. Nah, di sini saya coba dijelaskan dari IEEE perbedaan-perbedaannya berdasarkan mungkin nilai conference proceeding-nya. Untuk ISPP sendiri itu tidak bisa mengakses proceeding, tapi kalau di CSDL itu bisa mengakses lebih dari 9.000 plus proceeding yang ada di IEEE. Karena ISPP itu hanya judul jurnalnya saja. Lalu untuk segi back file, sebenarnya kalau ISPP sekarang per 2022 itu back file-nya hanya dari 2017 saja. Tapi kalau CSDL, seperti yang tadi saya mention, itu sudah bisa mengakses sampai dengan archive artikelnya tahun 1960. Nah, kemudian untuk dari segi full text dokumen, karena CSDL itu juga termasuk dari magazine dan conference proceeding, maka jumlah artikel yang bisa diaksesnya itu lebih dari 750 ribu plus. Tapi kalau ke tadi yang saya share berdasarkan informasi terbaru datanya, yaitu ada 860 ribu plus judul artikel dari conference, dari magazine, dan dari jurnal yang bisa diakses. Sedangkan dari IEEE SPP itu hanya 360 ribu plus. Seperti itu. Nah, mungkin yang lain. Nah, ini ada lagi perbedaan lain dari paket koleksi yang ada di IEEE Full Collection dan CSDL. Kalau IEEE Full Collection, memang mereka bisa mengakses yang namanya standar, lalu ada conference proceeding yang lebih luas. Tapi keduanya ini tidak bisa secara data memang tidak bisa di compare, karena IEEE ini kan full access atau full collection, tapi kalau CS di mana dia bisa mengcover seluruh
informasi dalam bidang engineering. Tapi kalau CSDL, dia hanya mengcover untuk bidang computing dan IT. Nah, seperti ini. Dan dilihat dari segi harga, kalau IEL juga memang lebih tinggi dibandingkan dengan CSDL. Tapi bukan berarti CSDL itu nilai-nilai kontennya lebih kurang atau lebih rendah daripada IEL. Karena CSDL sendiri merupakan salah satu alternatif ketika customer lebih membutuhkan topik tertentu, khususnya dalam bidang komputer dan IT. Seperti itu. Nah, seperti yang di bawahnya juga diinformasikan, it may meet much of need of many of your competing IT and business program area untuk lower price. Nah, di situ sih bedanya. Dan kalau persamaannya, dua-duanya di bawah IEEE. Gitu aja, Bapak. Terima kasih Bu Eva untuk penjelasannya. Ya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan. Mumpung bertemu dengan Bu Eva, jarang-jarang bisa bertemu. Iya Bu Eva ya. Ya boleh kok. Harus dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan, ya boleh. Jadi kalau misalnya bertanya langsung tolong dong. Iya silakan. Bu Eva mungkin lebih ke kategori yang disediakan oleh IEEE CSDL. Ada content publication, kita sudah kenal itu bahwa bisa padanannya kita desain proceeding berarti kan ya. Kemudian jurnal, ada magazines. Jurnal itu biasanya padanan di IEEE dia gunakan istilah transaction ya. Iya, betul. Kemudian letters ini kalau kita cari padanannya lebih ke apa Bu Eva? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, betul. Kalau letters itu sebenarnya bagian dari conference sih Pak. Jadi hasil dari papersnya. Tapi kebanyakan berupa bisa dibilang summary atau hasil dari hasil dari conference-nya tersebut. Atau beberapa juga saya sempat ngecek di informasi di IEEE, dia juga kebanyakan summary dari jurnal, transaction, dan hasil dari penelitian yang ada di IEEE. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu juga pernah melihat nih mungkin kalau Emerald nggak ada ya di Springer Nature. Nah, dari Springer Nature biasanya beberapa artikel dari mereka ada yang merupakan revisi dari artikel sebelumnya. Nah, itu juga termasuk di letter. Dan di IEEE juga masuk juga seperti itu di letter. Jadi kayak revisi dari artikel sebelumnya atau summary dari jurnal penelitian yang ada di salah satu artikel seperti itu, Bapak. Hampir sama kayak di Springer Nature kalau yang saya sudah lihat sih. Seperti itu. Ibu Eva, kalau dari sisi kedalaman kualitas akademiknya kurang lebih sama Bu ya. Maksudnya kita tidak lebih tinggi atau tidak lebih baik dari jurnal, tapi misalnya kita mau mengutip letters itu kontennya sepadan, maksudnya setara Bu ya. Iya, betul sih. Tapi bisa dibilang kalau membutuhkan referensi yang lebih singkat, ya bisa diambil dari letters tersebut. Karena kan isinya berupa summary. Tapi kalau ingin mencari yang lebih detailnya, mungkin kita harus mencari di artikel utamanya dari review artikel tersebut. Apakah informasi, kalau tadi letters adalah summary, berarti apa ada ini Bu ya, link yang mengarah ke artikel utamanya atau turunannya? Jadi yang mungkin kalau ada kan akan lebih baik udah tuh. Iya, seharusnya sih ada ya. Coba kita cek. Emerging software. Baik Pak, akan coba saya cekkan. Oh, sebentar. Oke, coba saya share screen. Kita cari emerging software. Nah, ini dari
Nah, biasanya kalau yang seperti ini, nih, kalau di IEEE itu kan mereka suka menambahkan konten option seperti yang related article seperti ini, Pak. Nah, ini dia kayak juga ngasihin untuk melihat si artikel ini source-nya dari mana, mengambil related-nya dari mana. Oke. Kita kayaknya harus nyari satu-satu nih kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nah, ya betul Pak. Kalau di IEEE dia lebih masukin provide artikelnya bisa diklik di content feature yang related article. Ini untuk yang letter. Karena berbeda dengan reference. Kalau reference itu kan si artikel ini mengutip dari yang mana. Tapi kalau related itu ya kita bisa lihat historicalnya dia ngambil dari mana. Nah, ini kan lebih lampau nih 2008. Itu sih biasanya kalau beberapa dosen juga menanyakan ke saya, bagaimana saya bisa mencari asal-usulnya artikel yang terbaru ini di artikel-artikel yang lampau. Biasanya dia saya arahkan ke bagian yang related articles. Karena kalau untuk agak berbeda dengan mungkin social science, kalau orang engineering biasanya dia lebih senang mencari yang artikel-artikel yang agak lebih lawasnya seperti ini. Kayak gini Pak. Kira-kira ada pertanyaan lagi Pak Nelfred? Masih ada Bu Eva, jadi muncul ya. banyak pertanyaan jadinya. Tapi saya mungkin agak berpindah ke video library. Sepertinya ini fitur baru Bu ya, konten baru ya. Ya, video library. Lalu adakah license khusus misalnya yang bisa kita acu jika kita ingin menggunakan video ini di kelas pembelajaran? Apakah bisa langsung kita gunakan atau perlu ada izin khusus untuk menggunakannya dalam pembelajaran di kelas? Karena ini sudah dalam konten yang sudah dimasukkan dalam masa langganan, jadi sebenarnya sudah tidak ada permission atau license khusus sih. Tapi ini kan bentuknya seperti podcast ya Bapak ya, dan beberapa webinar yang sudah diadakan secara online oleh IEEE. Jadi kalau memang ini berkesinambungan atau berkaitan dengan course yang ada di atau pembelajaran yang ada di kelas, ya nggak masalah untuk dimasukkan gitu. Karena ini bisa diakses sebenarnya untuk seluruh user. Dan kalau misalnya Pak Nafritz atau di UPSW juga ada e-learning, learning management system seperti LMS. Nah, video-video ini juga bisa diintegrasikan dengan LMS yang ada di universitas. Jadi nanti aksesnya via yang LMS-nya. Begitu. Bu Eva, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Boleh tambah lagi Pak Bambang? Oh iya. Mumpung bisa ketemu di sini. Bu Eva, tadi sempat disampaikan terkait dari iGroup dan IEEE juga menyediakan semacam pendampingan ya untuk teman-teman misalnya ingin publikasi ke IEEE. Apa betul tadi? Nah, iya. Sebenarnya sebelumnya saya sempat menginfokan ke Pak Nelfred kalau hari ini sebenarnya ada rekan saya dari IEEE ICS mau ikut gabung untuk kegiatan sosialisasi ini. Jadi di sini kami sebenarnya lebih ke memberikan tips and trick how to submit artikel di IEEE ICS. Jadi, ya.
Jadi di mana di sini kita bisa memberikan beberapa arahan atau guidance untuk para dosen atau mahasiswa S2 yang ingin mencoba mensubmit artikelnya di IEEE-CS, namun untuk format, betul dengan format yang sudah disediakan dari IEEE. Dan kalau dari saya sih, saya hanya bisa memberikan informasinya dalam webnya saja, secara umum, tapi kalau mungkin dengan dari IEEE-CS-nya bisa secara lebih mendetail seperti apa kontek-konteknya atau topik-topiknya yang perlu dibutuhkan ketika untuk mensubmit manuskripnya. Seperti itu. Oke Bu Eva, berarti bisa kita agendakan di lain Boleh, kesempatan Bu boleh. ya. Boleh Pak. Oke. Ya. Terima kasih Bu Eva. Saya kembalikan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak David. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan langsung. Sepertinya sudah cukup nih Bu Pak. Udah cukup ya. Ya, sudah cukup jelas sebenarnya. Ya. Nanti Mungkin untuk saya tanya lagi Pak Bambang, bolehkah? boleh Bapak. Bu Eva, seberapa banyak sih, apakah di CSDL ini juga ada konten-konten open access Bu ini? Oke. Maksudnya kemudian kira-kira persentasenya dari jumlah ada berapa persen dari total konten yang tersedia? Oke, baik Pak. Pertanyaannya menarik. Jadi beberapa minggu lalu sebenarnya dari IEEE-nya sendiri sih yang menginformasikan kepada kami, bukan dari CSDL ya. Belum kalau CSDL-nya terkait yang open access. Jadi betul kalau pada saat ini kan banyak sekali konten-konten yang open access. Tapi kalau dari IEEE sendiri, itu konten yang open access saat ini itu di bawah dari 10% untuk IEEE. Jadi kalau misalnya dari IEEE saja di bawah 10%, mungkin yang ada konten yang lebih kecil yang ada di CSDL kurang lebih ya masih di bawah dari 10% tersebut. Sepertinya seperti itu sih Pak. Jadi kalau untuk konfirmasinya nanti saya coba tanyakan yang ke CSDL-nya, tapi kalau dari IEEE-nya sendiri itu open access mereka di bawah 10%. Tapi kalau dibandingkan kayak publisher besar mungkin Sage atau Springer Nature dan yang lainnya, mereka sudah mungkin lebih besar dibandingkan IEEE. Itu contohnya kayak Sage itu bisa mencapai 18-20%. Sama seperti Springer Nature juga hampir sama. Gitu. Begitu Pak David. Bu Eva, terima kasih Pak Bambang. Ya. Terima kasih Bapak. Pak Oke, mau bertanya mungkin Pak Oke? Bapak Ibu yang lain silahkan. Masih ada waktu sebentar lagi. Kami ingatkan juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti Zoom ini silahkan mengisi presensinya Bapak Ibu ya. Presensinya sudah kami share di kolom chat. Sudah cukup Bapak Ibu? Nggak ada pertanyaan lagi? Ya, nggak apa-apa. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Untuk beberapa hari ke depan kita juga masih ada kegiatan. Mungkin kami nanti juga akan share kembali ke Bapak Ibu supaya kegiatan dapat diikuti juga oleh Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih Bu Eva untuk terima kasih Pak Bambang. berbagi ilmunya untuk kami yang di sini. Pak David juga terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kita di lain kesempatan bisa bertemu lagi. Syukur-syukur bisa secara langsung di Salatiga begitu Pak. Amin. Terima kasih. Sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini,
Saya mohon Pak Oki untuk ambil dokumentasi. Pak Oki minta bantuannya. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk kebutuhan dokumentasi. Mungkin Bapak Ibu bisa aktifkan kameranya sebentar supaya bisa terekam. Baik, akan saya ambil gambarnya ya. Saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Bambang, Bu Eva. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih Pak Oki untuk dokumentasinya. Sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Akhiri kegiatan pada hari ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kiranya ilmu yang kami dapatkan pada pelatihan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kami sehingga kami dapat memaksimalkan ilmu untuk kami melakukan penelusuran informasi ya Bapak. Bapak sebenarnya kami akan melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan sertai pada hari ini hingga sore nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Eva sekali lagi. Terima kasih Terima kasih. Bapak. Terima kasih Pak Bambang, Pak Terima Nelfrid. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.